Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifara Legediansa dengan NIM 33332401109. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024 dari kelompok 3 shift 1 Praktikum Tutorial Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 4 yaitu tentang metode transportasi. Sebelum mengerjakan tugas mingguannya, di sini saya akan mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada soalnya yaitu ada perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean memiliki tiga pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air minum ini akan didistribusikan ke empat gudang penyimpanan yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, dan 90 galon, dan 100 galon per hari. Dengan biaya pengirimannya itu dalam rupiah per galon dari pabrik ke gudang penyimpanan. Nah, di sini ada sebuah informasi dari Bekasi, dari pabrik Bekasi menuju Jakarta Selatan yaitu dikirim sebanyak 65 galon dan Depok 70, Bogor 60, Karawang 75. Nah, berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke empat gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Gunakan penyelesaian dengan bantuan software Microsoft Excel, POM dan RStudio. Jadi yang pertama di sini saya akan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja yang sesuai dengan informasi ini, yaitu 65 dari pabrik Bekasi menuju Jakarta Selatan, kemudian menuju Depok yaitu 70, dan menuju Bogor yaitu 60. Kemudian menuju Karawang yaitu 75, dengan kapasitas pabrik Bekasi yaitu sebesar 120 galon per hari. Nah, kemudian untuk yang di Cianjur yaitu dari Cianjur menuju Jakarta Selatan 60, kemudian menuju Depok 55, menuju Bogor 60, dan menuju Karawang 80. Untuk kapasitas galon dari pabrik Cianjur yaitu sebanyak 150 galon per hari. Nah, kemudian untuk yang dari Subang menuju Jakarta Selatan yaitu 70, Depok 65, Bogor 55, dan Karawang yaitu 60 dengan kapasitas pabrik dari Subang yaitu 130 galon per hari. Nah, seperti itu. Terus untuk demand-nya atau permintaannya itu untuk yang Jakarta Selatan itu sebanyak 100 galon, kemudian Depok 110 galon, kemudian untuk Bogor 90 galon, dan Karawang 100 galon. Terus untuk di sini itu kita akan mengecek apakah ini itu perlu ditambahkan variabel dummy atau tidak dengan rumusnya sama dengan if kurung sum type. Nah, seperti itu. Ini pakai kapasitas galonnya. Terus ini tutup kurung, kemudian sama dengan sum type lagi untuk dia mana. Jadi misalnya apabila jumlah kapasitas galonnya ini sama dengan jumlah demandnya itu berarti tidak perlu penambahan variabel dummy. Ini tutup kurung dulu. Nah, terus titik koma. Aduh, ini belum selesai. Titik koma, kutip oke, kemudian ketik lagi, terus titik koma lagi, tambah dummy. Nah, ini ya dummy, kemudian kurung. Nah, jadi ini nih kalau jumlah dari kapasitas galon sama demandnya itu sama, berarti itu tidak perlu penambahan variabel dummy. Sedangkan untuk jika tidak sama itu perlu penambahan variabel dummy. Nah, di sini berarti oke, berarti tidak perlu penambahan variabel dummy. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu di sini untuk mencari kapasitas galonnya kita pakai rumus sama dengan sum type. Jadi kapasitas galon itu dari yang ini nih, dari misalnya dari pabrik Bekasi menuju Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Karawang ini jumlah. Terus kita oke, ini kita tinggal tarik saja. Kemudian untuk demandnya atau permintaannya itu pakai rumusnya sama sum type yang dari ini di Jakarta Selatan dari C10 sampai C12 tab. Nah, kemudian ini juga kita tarik kanan seperti itu. Nah, untuk biaya minimum itu rumusnya sama dengan sum produk ini C3 sampai F5 terus titik koma yang ini C10 F12. Terus ini kita tinggal enter. Nah, ini udah nol. Kemudian kita ke data. Kita
klik solver. Nah, di sini untuk set objektifnya kita pilih yang ini, yang C15. Kemudian to-nya itu minimum karena di sini kita akan mencari biaya minimum pengirimannya. Terus by changing variable cell-nya kita pilih yang ini, yang C10 sampai F12. Kemudian untuk subject to the constraint-nya kita tambahin dulu. Jadi yang pertama itu kita pakai yang ini, kita pakai yang ini, C, C10 sampai C6 sampai F6. Kemudian tandanya jangan lupa sama dengan, karena harusnya sama ininya, demandnya C13 sampai F13. Nah, kita klik add, kita kemudian ke kapasitas galonnya. Terus C3 sampai G, dari G3 sampai G5, terus sama dengan. Terus ini juga sama dari G10 sampai G12. Nah, ini. Terus kita klik OK. Nah, untuk solving metodenya kita pilih yang simple linear programming, kita klik solve aja. Nah, seperti ini sudah keluar. Jadi untuk dari pabrik Bekasi menuju Jakarta Selatan itu sebanyak 60, kemudian menuju Depok 0, kemudian menuju Bogor 60 dan Karawang 0 dengan kapasitas galon 120. Nah, ini 110, 60 tambah 60 berarti 120. Nah, kemudian untuk Cianjur, dari pabrik Cianjur menuju Jakarta Selatan itu 40, menuju Depok 110, terus Bogor 0, Karawang 0 dengan kapasitas galon 150. Ini berarti sama. Terus Subang juga, dari pabrik Subang menuju Jakarta Selatan 0, menuju Depok 0, menuju Bogor 30, dan menuju Karawang 100 dengan kapasitas galon 130. Nah, ini juga masih sama nih kapasitas galonnya dengan yang ada di soal, dengan demandnya juga ini sama, yaitu ada di sini kan 60 tambah 40 itu 100, ini 110, ini 60 tambah 30, 90, ini 100. Nah, dengan biaya minimumnya itu sebesar 23.600. Seperti itu untuk yang di Excel. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakannya menggunakan software yaitu POMQM. Kita buka dulu softwarenya. Nah, seperti ini. Ketika sudah terbuka, kita klik modul, kita pilih yang transportasi, transportation. Nah, yang ini. Nah, kita new file. Nah, seperti ini. Untuk yang di title-nya kita tulis aja tugas mingguan jadi itu 49. Nah, dengan number of source, nah yaitu itu ada 3, dan destinasinya itu ada 4. Terus ininya minimize karena kita akan mencari biaya pengiriman minimumnya. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita di sini tinggal ganti jadi Jakarta Selatan, dan di sebelahnya itu tadi, sebelahnya itu Depok, Karawang. Di sini Depok, sebelahnya Bogor, sebelahnya Karawang. Nah, untuk ini itu ada dari Bekasi, Cianjur, Subang. Ini Bekasi, kemudian ini Cianjur, kemudian bawahnya yaitu Subang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang ininya kita isi pakai yang ini juga sama. Kita copy aja dari Excel, kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu dengan demandnya yaitu ini 100, ini 110, kemudian ini 90, dan ini 90, dan ini 100 juga. Nah, seperti itu. Ini dapat dari soalnya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik solve saja. Nah, sini sudah muncul hasilnya, yaitu sama kayak yang tadi hasil dari Excel. Dari pabrik Bekasi menuju Jakarta Selatan 60, menuju Bogor 60, dan Depok dan Karawang itu tidak ada. Kemudian dari pabrik Cianjur menuju gudang di Jakarta Selatan yaitu 40, Depok 110, Bogor 0, Karawang 0. Kemudian untuk yang Subang yaitu dari pabrik Subang menuju Jakarta Selatan yaitu 0, Depok 0, Bogor 30, dan Karawang 100 dengan biaya pengiriman minimumnya yaitu sebanyak Rp23.600. Ini pakainya rupiah ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakannya menggunakan software RStudio. Nah, kita buka dulu RStudio-nya. Kita seperti biasa klik file, new project.
pilih yang ini, accessibility. Terus kita pilih ininya, misalnya di download, kita open, kita create project seperti ini. Nah, kemudian kita pilih file, pilih yang ini, new file yang R-script. Nah, seperti ini. Nah, untuk sintaknya di sini saya sudah tuliskan di Word. Jadi kita sudah saya ketik dan di sini tinggal kita copy aja. Kita masukkan di sini. Nah, jadi yang pertama itu sintaknya kita akan menginstal package-nya dulu dengan sintak itu install.package lpsoft library lpsoft. Terus yang kedua yaitu kita akan memasukkan data biaya pengiriman air minum dalam rupiah per galon tadi itu cost pakai metrik karena tadi 4 kali 3 jadi sini 65 70 60 75 60 55 65 80 70 65 55 60. Nah, tadi itu ini pakai yang diambil dari data yang tadi diinformasikan di soal, kemudian enter sama dengan 3, dengan by row-nya sama dengan true. Kemudian memasukkan data demand dan kapasitas. Nah, untuk kapasitasnya yaitu ada 120, 50, 130. R itu buat kapasitas dan C itu buat demand-nya itu ada 100, 110, 90, 100. Dengan row-nya C itu sama dengan, ini juga masih sama, row dan kolomnya itu sama dengan. Terus untuk menampilkan hasilnya itu dengan sintak result sama dengan LP titik transport, terus ini buka kurung cost, direction sama dengan min. Nah, min ini karena kita akan mencari biaya pengiriman minimumnya dengan N, dengan row-nya itu baris itu R109, ini nih buat yang kapasitas dan kolomnya itu C109 buat demand-nya. Terus result, result solution. Nah, di sini kita akan running saja dulu. Nah, kita tunggu dulu biar dia menyiapkan library-nya. Nah, seperti ini sudah. Kita running yang kedua yang memasukkan data biaya. Kemudian kita running juga yang memasukkan data demand dan kapasitas. Nah, seperti ini kita baru running yang untuk menampilkan hasilnya. Nah, seperti ini sudah didapatkan hasilnya dengan biaya pengiriman minimumnya itu sebesar Rp23.600 dengan dari pabrik yang Bekasi menuju Jakarta Selatan 60. Ini sama hasilnya sama kayak yang PMGM, sama kayak Excel tuh. Dari Bekasi 60 terus Bogor 60 juga. Seperti ini sama tuh. dari Terus dari pabrik yang Cianjur itu menuju Jakarta Selatan, gudang Jakarta Selatan 40, kemudian menuju gudang Depok yaitu 110 dan gudang Bogor dan Karawang itu tidak ada. Kemudian dari yang pabrik Subang menuju gudang Jakarta Selatan dan Depok itu tidak ada, sedangkan menuju Bogor itu 30 dan menuju Karawang 100 nih sama kayak yang ini. Nah, ini sama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.